Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada pagi yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan pada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya kita bersolat kepada beliau, kita memperoleh syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin. Sebelumnya, terima kasih dan selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir di ruang meeting ini. Saya, Elsa Mulyani, selaku moderator pada pagi hari ini, akan memandu jalannya diskusi kita mengenai Citation 101, yakni tentang kepenulisan sumber, referensi, atau daftar pustaka pada tulisan ilmiah teman-teman semua. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Direktur Peace, Conflict, and Development Studies Center, yakni Bang Wandi Ardiansyah. Kepada Bang Wandi, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman dari mahasiswa HI. Perkenalkan, nama aku Wandi Ardiansyah Sibuan, selaku Direktur PCD Studies Center. Nah, di sini aku ingin menyambut teman-teman semuanya, baik itu teman-teman yang sudah aku kenal maupun teman-teman baru yang aku kenal, karena saat ini kita sedang mengadakan acara yang tentu sangat beruntung dan sangat berguna untuk kita semua. Karena apa? Karena acara ini diadakan karena dia dekat sama kita sebagai mahasiswa HI. Nah, acara Citation 101 ini bertujuan untuk memberikan ataupun memperkenalkan kepada teman-teman semuanya dan untuk menguatkan kemampuan kita dalam memahami bagaimana cara menulis citasi yang benar. Nah, sebagai mahasiswa HI, tentu kita sering menulis yang namanya karya tulis ilmiah. Tentu, karya tulis ilmiah ini berbeda dengan karya tulis cerpen, puisi, pantun, dan lain-lain. Karya tulis ilmiah memiliki aturan, memiliki prosedur, dan memiliki cara-cara dan teknik tertentu. Sehingga dengan diadakannya Citation 101 ini, teman-teman bisa memahami dan tahu bagaimana cara yang mengutip ataupun mencitasi karya tulis ilmiah, sehingga karya tulis ilmiah teman-teman dapat berjalan atau tertulis dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman semua mampu menyimak dengan baik dan mampu memberikan pertanyaan jikalau ada kekurangan atau pemahaman yang belum teman-teman mengerti. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Wandi yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya, teman-teman, inilah acara yang kita tunggu, penyampaian materi oleh kakak kita yang luar biasa, yakni Kak Fatia Alia. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui bersama tentang pemateri kita pada pagi hari ini, yakni Kak Fatia Alia. Dia adalah seorang kepala editorial dari PCD Study Center. Kak Fatia juga merupakan mahasiswi hubungan internasional angkatan 2018 yang sangat berprestasi dan sering memperoleh awards, khususnya dalam ajang Model United Nations. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata pembuka, kita sambut langsung pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, yakni Kak Fatia Alia. Kepada Kak Fatia, dipersilakan. Oke, thank you Elsa. Sebelumnya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, aku Alia Fatia Fitri, bisa dipanggil Alia atau Fatia, bebas, dua-duanya namaku. Di sini aku akan menampilkan materi mengenai Introduction to Citation atau Citation 101. Disclaimer sebelum aku nampilin materi, seperti yang tadi teman-teman dengar, aku juga mahasiswa, jadi kalau nantinya ada mungkin sedikit kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan atau bisa dikoreksi aja ya. Izin share screen.
Udah kelihatan belum? Udah ya? Sudah. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu apa itu referensi, apa itu citasi. Sebenarnya dua-duanya sama, tapi dari yang aku lihat, baru aku baca kemarin sih sebenarnya. Bedanya itu kalau citasi itu pengutipannya. Nah, sedangkan referensi itu adalah sumber secara keseluruhan atau sumber data secara keseluruhan. Makanya disebut dengan reference. Nah, sistem referensi itu sebenarnya ada banyak. Cuman yang paling commonly used itu ada yang pertama in-text citation, yang kedua footnote, dan yang ketiga endnote. Nah, di materi sekarang ini aku paling lebih dalam ngejelasin sebenarnya tentang dua sistem referensi, yaitu in-text sama footnote. Kenapa? Karena dua ini yang paling sering digunakan khususnya di kampus kita di Universitas Riau dan di jurusan kita. Nah, jadi in-text citation itu sendiri adalah sumber rujukan yang diletakkan di dalam kalimat tulisan dan daftar pustaka di akhir atau yang dikenal juga dengan Harvard System. Nah, jadi in-text citation ini biasanya teman-teman kalau misalnya kuliah tuh dengarnya kayak body note, running note. Nah, itu tuh nama commonly used atau commonly known as in-text citation. Terus yang kedua, ini yang paling sering kita pakai, yaitu footnote. Nah, footnote itu adalah sumber rujukan yang ditulis berupa catatan kaki dengan nomor urut dan daftar pustaka di akhir. Nah, jadi kalau footnote itu ya kita udah tahu sendiri lah kan, kayak di footer di paling bawah tulisan itu, ntar ada angka-angka yang nomornya itu berurutan, terus setelah itu di akhir ada susunan daftar pustakanya. Terus yang terakhir adalah endnote, yaitu sumber rujukan yang mirip seperti catatan kaki, tapi dia itu berupa nomor urut yang ditaruh di paling akhir atau halaman-halaman terakhir tulisan kita. Kalau footnote kan di setiap halaman ada. Nah, kalau misalnya endnote ini dia ditaruhnya di paling akhir. Nah, untuk endnote sendiri, mungkin aku nggak terlalu jelasin lebih dalam, tapi ntar aku insya Allah bakal ngasih contohnya. Nah, contoh penulisan footnote sendiri. Jadi, untuk penulisannya sendiri itu perlu diketahui ya, aku masih sering nih ngelihat tulisan-tulisan kayak misalnya kerja kelompok atau yang masuk di artikel-artikel PCD itu angka footnote-nya di jarak dari titik. Seharusnya angka footnote itu diletakkan setelah tanda titik, bukan sebelum tanda titik. Terus juga tidak diberi spasi setelah tanda titik. Nih kayak gini contohnya. Terus angka footnote diletakkan setelah tanda koma. Nih contohnya, kelihatan kan? Atau agak blur, soalnya di sini agak blur gitu sih, dikit. Terus kalau di antara tanda koma atau di antara tanda titik, angka footnote tidak diberi spasi. Nah, jadi setelah angka footnote ini, teman-teman bisa lihat sendiri itu ada spasinya. Berarti kalau misalnya ini tanda titik, terus klik deh. sorry. Ada tanda titik, terus angka footnote. Nah, setelah angka footnote, teman-teman kasih spasi, baru mulai kata selanjutnya. Nah, terus footnote itu nggak harus selalu ditulis setiap akhir kalimat. Jadi tiap teman-teman merujuk pada, misalnya satu kalimat itu ada dua sumber yang berbeda. Terus di tengah-tengah misalnya dari buku si George Sorensen, terus di akhir kalimat itu teman-teman ngambil dari bukunya Robert Keohane gitu kan. Nah itu bisa teman-teman taruh footnote di tengah sini, nggak apa-apa gitu. Nih kayak yang nomor 24 ini kan dia taruhnya tuh di tengah-tengah gitu, nggak ada tanda baca sebelumnya atau setelahnya. Nah, itu bisa.
Nah, di dalam footnote sendiri kita sering ketemu yang namanya singkatan yang masih kita pakai. Itu ada IBIT, OPSIT, dan LOGSIT. Nah, IBIT sendiri ini adalah singkatan dari IBIDEM, digunakan ketika akan mengulang rujukan yang sama atau tepat dengan footnote sebelumnya. Yang kedua, OPSIT atau singkatan dari opercitato, yang digunakan ketika akan menggunakan rujukan yang sama dengan sebelumnya, tapi di halaman yang berbeda. Ini ntar aku kasih contohnya. Terus juga dia udah dilewatin sama beberapa rujukan lain. Yang ketiga itu ada LOGSIT atau LOGOCITATO, digunakan ketika akan menggunakan rujukan yang sama dengan sebelumnya, tapi terus halamannya sama, tapi udah dilewatin sama rujukan lain. Jadi LOGSIT ini tuh mirip seperti IBIT, cuman bedanya dia tuh kalau udah dilewatin sama beberapa sumber lain, nah kita taruhnya LOGSIT. Nah, tapi perlu kita ketahui, citasi ini kan ada beberapa edition-nya. Nah, di beberapa edition terbaru, atau kebanyakan edition terbaru, singkatan-singkatan kayak gini tuh udah nggak dipakai lagi. Di beberapa universitas juga udah nggak dipakai lagi, gitu. Jadi, nanti kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi atau dari situs pemuat citasi otomatis, nah teman-teman nggak bakal nemuin lagi yang namanya OPSIT atau LOGSIT gitu. Kalau IBIT masih ada dipakai. Alasannya kenapa? Karena singkatan dalam footnote ini katanya itu mengelirukan sumber rujukan yang dibuat oleh penulis gitu. Karena sulit melihat ke atasnya gitu kan rujukannya, terus juga kredit terhadap nama penulis itu kayak terkurang gitu sih intinya. Nah, ini aku bakal ngasih contoh dulu gimana cara pakai LOGSIT dan OPSIT, karena aku temuin masih banyak juga sih yang bingung apa sih beda OPSIT sama LOGSIT gitu. Soalnya kan di kampus kita masih pakai nih kadang sistem yang kayak gini. Bentar ya. Nah, ini udah kelihatan belum, teman-teman? Udah ya? Udah. Oke. Nah, ini contoh penggunaan IBIT, OPSIT, dan LOGSIT. Ini di file tugas. Nih, kalau IBIT, ini kan nomor berapa nih? 10 ya? 10, 11. Nah, 10, footnote nomor 10, dan footnote nomor 11. Nah, kalau IBIT, itu dia benar-benar sama. Misalnya ini aku ambil dari jurnal gitu kan. TC Jones, American Oil, bla 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 gitu. Terus aku yang di sumber nomor 11 ini aku ambilnya sama gitu. Nah, berarti kalau misalnya benar-benar sama, dari halaman 8 sampai 208 sampai 218 itu, nah, kita langsung aja taruh di bawahnya IBIT. Nah, terus untuk OPSIT, tadi kan OPSIT ini mengambil sumber yang sama, halamannya berbeda. Nah, di sini aku ambil dari rujukan Beeman dan Moller, OPSIT 7. Itu nomor berapa tadi? 12 ya. Terus, nah, ya, mana dia? Si Beeman dan Moller, di atas. Nah, ini nih. Nah, ini kan aku ambil dari Daniel Beeman dan Sarah Gerd Moller. Terus di sini, mana tadi opsitnya? Nah, nih aku ngambil dari sumber yang sama, cuman halamannya beda. Nah, jadi di sini karena dia udah dilewatin sama TC Jones, udah dilewatin sama IBIT, udah dilewatin sama sumber-sumber yang lain, itu aku taruh di sini OPSIT. Nih, OPSIT, halaman 7. Nah, OPSIT itu teman-teman harus naruh halamannya. Tapi kalau misalnya ada juga sih yang nggak ditaruh, cuman aku nggak tahu kenapa nggak ditaruh. Kalau aku merujuk pada style
Chicago, panduannya itu dia harus ditaruh halamannya, karena halamannya beda tapi sumbernya sama. Nah, sedangkan Lockseed, ini si Jones. Nah, ini berarti aku ngambil TC Jones, yang Journal of American History, karena dia udah dilewatin IBIT, terus udah dilewatin Beeman and Moller, tapi aku tetap ngambil halaman yang sama. Nah, teman-teman bisa langsung aja taruhin Jones, Lockseed gitu. Sejauh ini udah ngerti nggak penggunaan offset Lockseed kira-kira? Paham, Kak? Ngerti, Kak. Kan? Udah, Kak. Kalau terlalu cepat aku jelasinnya bilang ya. Oke. Oke, aku akan balik ke yang tadi. Nanti aku akan ngasih liatin juga ke teman-teman website untuk melihat rujukan ini gimana. Nah, untuk footnote sendiri, citation style-nya yang paling sering dipakai, sebenarnya citation style itu ada banyak jumlahnya, banyak banget karena ada edisi-edisinya, terus juga setiap kampus punya gitu ya masing-masing. Tapi kalau kampus kita nggak ada sih gitu ya ketentuan masing-masing. Nah jadi yang sering kita pakai itu adalah pertama Chicago Manual of Style, yang kedua Turabian, yang ketiga Modern Humanities Research Association. Nah, Chicago Manual of Style sama Turabian ini sebenarnya kurang lebih sama, cuman bedanya kalau Turabian masih pakai yang lama, masih ada IBIT, terus juga OPSIT kalau nggak salah ya. Cuman aku nggak tahu versi Turabian terbaru, yang paling sering aku pakai itu adalah Chicago Manual of Style. Chicago Manual of Style ini itu udah ada beberapa edisi, ada 16, ada 17, yang ke-15 juga kalau nggak salah. Nah, jadi pakai aja yang terupdate. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya ada tugas gitu kan, terus temen-temennya kalian itu pakai Chicago juga, kalian pakai Chicago, tapi kalian ngelihat punya dia kok beda gitu, tulisannya gitu. Jangan, ya maksudnya bukan berarti dia salah gitu, kali aja edisi yang dia pakai itu berbeda, karena setiap edisi itu ada update-nya masing-masing. Terus kalau Modern Humanities Research Association, itu dia sama aja sih hampir tiga-tiga ini, tapi beda di peletakan tahun sama nama yang ditulis gitu. Kadang ada yang namanya full ditulis semua, ada yang cuman kayak singkatannya doang gitu. Bentar. Ini. Nah, perlu kalau misalnya teman-teman pakai situs atau app pemuat citasi otomatis, teman-teman mau pakai footnote gitu. Biasanya kan kalau otomatis yang keluar itu dia kayak in-text citation gitu. Nah, kalau yang mau yang formatnya footnote, teman-teman lihat aja di belakangnya itu ada tulisan biasanya full note atau full bibliografi. Ntar aku liatin. Ya. Nah, ini website-nya Chicago. Di sini, di website Chicago ini teman-teman bisa cari aja di Google langsung Chicago Manual of Style. Terus ntar langsung muncul tuh di atas citation guide-nya. Nah, jadi di sini tuh lengkap banget teman-teman. Kayak dari misalnya penulisan buku gimana, terus nanti waktu disingkatnya gimana. Nah, ini yang aku bilang tadi. Mereka udah nggak pakai lagi OPSIT sama IBIT. Mereka udah pakai yang kayak gini. Misalnya nih kan, ini buku ya, sumber buku. Kita ngutipnya itu nama, judul, dalam kurung itu ada kota, terus penerbit, tahun, tutup kurung, dan halaman. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ngutip lagi di bawahnya, biasanya kan OPSIT kan, gitu. Nah, kalau ini tuh dia udah Smith, judul, halaman, gitu. Nggak pakai lagi OPSIT IBIT sama Lockseed dan saudaranya itu. Jadi mereka udah kebanyakan sistem citasi itu udah pakai sistem yang seperti ini untuk penyingkatannya. Terus
Nah, ini buku kan. Nah, di sini juga dikasih tahu gimana bentuk dalam daftar pustakanya. Ini nama Grazer Brian Grazer, berarti namanya itu dibalik. And Charles Fishman. Nah, nama yang dibalik itu adalah nama author pertama, kalau misalnya ada 2 penulis. Charles Fishman, terus judul buku, kota tahun. Nah, seperti itu. Waduh. Bentar ya. Nah, terus ini kalau misalnya teman-teman ngambil buku yang di dalamnya itu ada beberapa penulis, di sini juga dikasih contoh. Pokoknya lengkap banget di website Chicago Manual of Style. Langsung aja lihat. Nih, yang berarti yang diambil adalah nama yang di bab itu, gitu kan. Nih, nama yang di bab itu, terus judul buku, terus editornya, kota, penerbit, tahun, baru halaman, kayak gitu. Nah, jadi kalau lengkapnya teman-teman bisa aja langsung lihat di website Chicago. Sampai dia ada book review tuh gimana, terus jurnal artikel juga gimana. Ini ada sectionnya di samping sini, teman-teman bisa lihat. Ini ada social media content juga. Nah, untuk social media content itu sekarang di dunia akademik udah boleh melampirkan sumber, tapi dari yang officials ya gitu. Karena kalau misalnya sumber dari sosial media mereka itu sama aja kayak ngutip langsung gitu perkataan mereka, karena mereka kan emang langsung update di situ, misalnya kayak di Twitter, di Facebook. Nah, ini ada contohnya. Website konten juga gitu. Jadi boleh langsung dicek aja, dicatat websitenya Chicago Manual of Style. Terus untuk di style-style lain atau penulisan lain tuh teman-teman juga bisa lihat sebenarnya banyak banget di website universitas. Ini kayak ini apa nih, Bristol. Ini ada contohnya footnote and note gimana. Tuh, kayak emang bener-bener dikasih tahu lengkap-lengkap. Kalau yang ini cara pakai Modern Humanities Research Association yang tadi aku sebutin. Nih kayak gini. Benar-benar dikasih contoh, bahkan ada exercise-nya. Terus juga artikel, elektronik jurnal, pokoknya semuanya dikasih tahu lengkap-lengkap. Oke. Nah, jadi itu tadi style footnote dan panduan penulisannya. Kalau yang dipakai di UNRI sendiri itu biasanya seringnya tuh Chicago sih. Model Chicago atau Turabian. Sama aja dua-duanya gitu. Footnote-nya. Terus selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penulisan in-text citation. Nah, di in-text citation itu referensi diletakin sebelum tanda titik. Nah, jadi biasanya di akhir, nggak di akhir kalimat juga sih, maksudnya sebelum tanda baca. Tuh. Terus, in-text citation tidak harus ditulis di setiap akhir kalimat, bisa ditulis di tengah, ketika kita merujuk pada sumber yang berbeda. Sama kayak tadi, bisa di tengah, di sebelum tanda koma, atau di tengah tulisan, gitu. Terus, jika di dalam satu kalimat terdapat lebih dari satu rujukan, maka dapat dipisahkan dengan tanda titik koma. Tanda titik koma itu maksudnya misalnya nih, Hesseldahl, 2010, terus teman-teman mau terus teman-teman ngekutip juga dari si Waltz gitu. Jadi titik koma, Waltz, tahun,
2015 misalnya, kayak gitu. Terus jika terdapat salah satu rujukan dengan lebih dari 2 penulis, maka dituliskan kata DKK. Nah, kalau teman-teman sering lihat nih contoh, misalnya di tulisan itu ada sumbernya kayak gini nih, Diki et al. Titik koma 2010 gitu kan. Nah, et al itu kalau di bahasa Indonesiain DKK gitu. Jadi kayak gini contohnya, Diki, DKK 2010. Itu kalau misalnya dia lebih dari 2 penulis. Tapi kalau misalnya 2 penulis, itu teman-teman tinggal nulis Diki and Darwin misalnya. Diki and Darwin, 2010, kayak gitu. Nah, untuk contoh yang ini, P10. Nah, biasanya ini tuh maksudnya halaman 10. Berarti dia itu ngutip dengan sumber yang sama, pas sumber sebelum ini, misalnya ini dia ngutip Hessendal, terus setelahnya dia ngutip Hessendal lagi, tapi di halaman yang berbeda. Nah, itu ada beberapa style yang tetap nulisin kayak gini, ada juga beberapa yang nulisin kayak gini. Jadi, dua-duanya itu sebenarnya benar, bebas aja, yang penting teman-teman itu konsisten makainya gitu, jangan ganti-ganti. Dari awal sampai akhir gimana stylenya, gimana yang sistem yang dipakai, itu teman-teman harus konsisten. Kuncinya konsistensi. Terus, bentar ya. Nah, untuk in-text citation sendiri, itu modelnya juga banyak. Menurutku lebih banyak juga daripada style yang dipakai di footnote. Chicago sendiri itu, kalau nggak salah ada ya kayaknya. Ada tuh enggak ya? Kalau di Mendeley itu ada yang model in-text citation-nya. Terus juga yang paling sering kita dengar itu APA sama MLA. APA itu singkatan dari American Psychological Association. Jadi mereka yang mengeluarkan sistem referensi seperti itu gitu. Kalau MLA itu dari Modern Language Association. Dua-duanya ini juga ada website-nya, cuman tidak penjelasannya tidak selengkap website Chicago tadi. Dalam situs app pemuat citasi otomatis, teman-teman tinggal lihat edisi yang bertanda author, D. Kalau misalnya nggak ada tulisan ini juga, misalnya teman-teman langsung klik APA gitu, dia udah langsung formatnya langsung kayak gitu. Lanjut dulu. Nah, ini contoh artikel jurnal, artikel jurnal. Nah, yang perlu teman-teman lihat kalau misalnya mengakses artikel jurnal adalah yang pertama nama jurnal, terus volume dan nomor. Ketiga itu ada tahun atau edisi, ada halaman juga, lalu judul jurnal, penulis, penerbit, apakah itu dari kayak gini kan, asosiasi American Economic Association atau dari universitas, biasanya ada. Terus juga link jurnal atau DOI. Nah, kalau yang ini, yang dicontoh ini, itu dia linknya gitu. Ada juga beberapa jurnal, kebanyakan itu pakai DOI. Terus, ya. Nah, untuk sumber internet, yang perlu teman-teman perhatiin, itu adalah link sumber, terus judul situs, judul artikel, penulis, dan tanggal terbit. Nah, untuk dari sumber internet sendiri, itu kan kadang kita sering nemuin nih, misalnya berita. Bukan berita sih, misalnya dari artikel dari website pemerintah gitu kan. Kadang kan dia nggak ada penulisnya gitu. Jadi, ntar ya aku minum dulu deh, suara tidak enak. Jadi,
Jadi yang perlu teman-teman lihat ya udah tinggal judul situsnya aja, misalnya dari Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nulis sumber, nggak apa-apa nggak pakai si penulisnya, tinggal yang penting tulis si penerbit artikel itu, yaitu si Ministry of Foreign Affairs, terus baru judul artikel, baru tanggal terbit, lalu link sumber diakses pada. Nah, ini ntar ada juga sih contohnya, aku contohin. Terus teman-teman juga bisa lihat sendiri tadi di website Chicago itu udah terlengkap pokoknya. Nah, aplikasi pemuat referensi. Nah, menurutku teman-teman kenapa harus belajar menggunakan aplikasi pemuat referensi, karena itu benar-benar ngebantu ngebantu banget teman-teman dalam bikin tugas, bikin paper, bikin semuanya tuh sangat membantu. Karena menurutku bikin footnote, bikin referensi, daftar pustaka, itu kalau misalnya manual, kayak benar-benar makan waktu gitu, dan bikin males sebenarnya. Jadi teman-teman bisa coba pelajari menggunakan aplikasi pemuat referensi. Sebenarnya ada lebih banyak banget gitu kan daripada dua ini. Untuk pemuat referensi ini ada Mendeley, Zotero, ada EndNotes, ada kalau situs ada Site4Me, terus ada apa lagi ya? Banyak sih situs-situs juga, tapi yang paling sering aku pakai dua ini. Apalagi Mendeley, itu sih yang paling aku pakai selama ini gitu, yang paling membantu aku selama kehidupan kuliah setelah aku tahu Mendeley gitu. Nah, untuk situs panduan referensi, tadi kayak yang udah aku kasih tahu, ada situs universitas, terus situs penyedia style referensi, kayak yang tadi ada Chicago, APA, MLA, terus situs jurnal, tapi aku jarang sih nemuin di situs jurnal, cuman pernah ketemu sekali deh, dan itu pun aku lupa di mana. Itu dia ngasih tahu kayak referensi yang dipakai apa, terus juga cara penulisannya gimana. Dan situs kredibel lainnya, biasanya kayak dari situs study center atau situs national libraries di beberapa negara, itu ada cara bikin citasi yang benar. Oke, nah di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman gimana cara pakai Mendeley dan contoh penulisan referensi. Oke. Nah, untuk Mendeley sendiri, aku nggak nge-share. Sorry. Nah, untuk Mendeley sendiri, itu mereka ada website-nya. Pertama, jadi teman-teman harus download dulu. Misalnya Mendeley. Ini udah kelihatan kan? Website-nya. Udah ya? Nah, jadi teman-teman begitu buka website-nya bisa langsung download Mendeley. Atau Zotero juga boleh sih, tapi di kali ini aku ngedemoin Mendeley aja karena gampang. Jadi dia itu free, terus size-nya juga nggak besar. Kita tinggal klik download sesuai dengan hardware yang teman-teman pakai, apakah itu iOS atau mungkin Windows. Nah, dia ada banyak versi. Nah, setelah teman-teman download, aplikasinya itu bakal tampilannya kayak gini. Nah, gini. Nah, jadi di Mendeley itu teman-teman bisa nyimpan sumber-sumber yang teman-teman punya, terus bisa di folderin juga. Kalau ini biasanya aku folderin berdasarkan topik atau mata kuliah, kayak gini. Tuh aku folderin satu-satu. Nah, ada juga yang nggak aku folderin, kalau misalnya malas aku folderin, jadi dia ada di sini. Tuh, jadi kayak enak banget. Terus di sini juga teman-teman bisa sambil nge-notes gitu sih.
Nah ya. Nih kayak gini. Dia tuh bisa langsung nampilin, terus teman-teman bisa highlight. Misalnya mau bikin summary. Nah, biasanya tuh aku dari sini aja sih. Misalnya aku highlight dulu yang ini. Highlight, baca lagi. Terus bisa dikasih komen juga. Misalnya, ini ternyata tentang sejarah Kanada, misalnya gitu kan. Jadi ntar teman-teman bisa lihat aja tuh notes-nya. Terus highlight lagi, highlight kayak gitu. Jadi emang ngebantu teman-teman ngerjain tugas. Ini contoh. Ini tampilan app-nya ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau nge-add sumber, itu bisa secara otomatis atau manual. Karena kita lagi di sini, ini yang manual. Manual entry. Misalnya teman-teman ada download buku gitu kan. Terus teman-teman masukin ke sini. Apa ya? Misalnya aku apa ya? Yang mana ya? Yang bebas lah. Yang misalnya ini. Bisa nggak ya? Open. Nah, ini kan misalnya kalau manual. Nah, bedanya kalau manual itu dia enggak langsung terinput semuanya. Tapi ada juga sih yang terinput. Jadi tergantung filenya. Kalau PDF ke-detect sama dia autornya siapa, kotanya di mana, publisher-nya apa, itu nanti ini langsung otomatis keisi teman-teman. Kalau misalnya belum keisi, ya namanya dia kan teknologi buatan manusia. Pasti ada kurangnya, jadi teman-teman harus isi sendiri. Misalnya sini tadi autornya, misalnya siapa? Cynthia. Misalnya gitu kan. Terus tahun 2010 misalnya. Terus ini juga tipenya teman-teman bisa pilih apakah dia book section, nanti dia beda lagi isinya. Apakah dia jurnal, apakah dia majalah. Tuh kan beda-beda gitu kan. Nah, ada details after. Ntar kayak gini. Intinya seperti itu kalau di aplikasinya. Tapi kalau misalnya mau memuat otomatis dari website, itu bisa di-download lagi. Bentar ya. Tidak ribet, tenang. Tidak ribet. Google Chrome. Nah, aku kan pakai Safari, tapi extension Mendeley ini dia tidak tersedia di Safari, jadi aku pakai Google Chrome. Nah, ini ada namanya Mendeley Web Importer. Itu bisa teman-teman ambil juga dari website Mendeley. Mendeley Web Importer Chrome. Nah, tuh nanti dia ada, tinggal teman-teman buka. Tuh, tinggal di-download aja sih Get Web Importer. Ntar setelah Get Web Importer from Chrome itu teman-teman langsung ada di extension Chrome. Kayak klik terus ntar di pin aja. Kayak gitu. Nah, setelah teman-teman punya web importernya, teman-teman bisa ngambil langsung dari sumber internet atau situs. Ntar dia langsung ke download atau ke input. Misalnya ada Guardian. Kayak gini. Terus kita buka yang ini. Nah, misalnya teman-teman mau masukin ini ke dalam paper. Caranya bisa nggak ya? Ya, harus sign in dulu. Sebentar ya, teman-teman. Pokoknya dia sign in dulu kan. Ntar kita ada bikin akun Mendeley juga. Sebentar ya. Mana sih?
Sorry teman-teman, aku bersin. Jadi, nah ini Mendeley Web Importer. Teman-teman tinggal klik, misalnya mau dimasukin ke folder Timur Tengah. Udah kelihatan ini kan? Yang ini. Udah ya. Tunggu. Sabar ya teman-teman, kalau nggak pandai. Nah, tunggu ntar aku kasih tahu deh. Terus ini tinggal di-add setelah web importer, di-add. Nah, nanti kita buka di library kita. Di-refresh. Ntar dia langsung ke input sendiri. Mana tadi? Dah, ntar dia langsung ada di library Mendeley-nya, teman-teman. Terus gimana cara pakai Mendeley di Microsoft Word? Nah, ini yang penting menurutku. Nah, cuman ribetnya Mendeley ini dia banyak di-install-installnya sih. Sama aja sih. Tapi installnya itu nggak ribet, maksudnya step by step-nya itu nggak ribet, kayak emang tinggal benar-benar Google aja, langsung download, langsung bisa dipakai. Nah, ini tampilannya di Microsoft Word. Nah, jadi teman-teman perlu punya namanya plugin Mendeley. Itu bisa googling aja, Mendeley for Microsoft Word. Nanti dia langsung muncul, tinggal diklik, ikutin aja step by step-nya, download-nya. Nah, nanti dia langsung aktif di Microsoft Word kayak gini, di bagian reference. Nah, bagian reference. Terus ini stylenya. Jadi, kalau teman-teman baru download Mendeley, style yang ada itu nggak bakal sebanyak ini. Dia tuh cuma dikit doang, kalau nggak salah cuma Chicago, APA. Chicago pun yang ini, yang author date, bukan yang footnote. Ini tadi yang aku bilang, kalau footnote ini berarti dia footnote, kalau yang kayak gini aja, itu berarti dia in-text citation. Nah, ini stylenya, gimana cara nambahin style ini? More style, terus kita tunggu. Udah teman-teman, dia nge-lag. Ya bukan. Sepertinya dia tidak bisa di-share screen bagian yang di download. Pokoknya nanti ada tulisannya more style, terus bisa teman-teman cari aja sendiri stylenya, misalnya kayak Chicago full note gitu. Nanti langsung ada, terus di-add, terus langsung dia nanti muncul di sini. Nah, pokoknya tutorial make Mendeley, gimana cara nge-add-nya, gimana cara ganti stylenya, itu lengkap sih di YouTube. Tinggal teman-teman cari aja cara menggunakan Mendeley. Gitu. Itu videonya jelas. Aku belajar makainya juga dari situ. Gitu.
Karena sebelumnya waktu dikasih tahu Mendeley aku juga nggak tahu sih cara makainya, karena gini aja ternyata ribet gitu kan. Ternyata dia tidak ribet, ternyata dia sangat membantu. Wow gitu. Nah, ini aku kasih contoh cara pakai Mendeley. Contohnya di sini aku bikin nih misalnya gitu kan. Ini aku mau ngasih footnote gitu. Tinggal klik insert or edit citation. Misalnya ini dari si kan gitu kan. Sudah langsung otomatis tertulis stylenya. Jadi nggak perlu lagi teman-teman pakai cara lama yang misalnya gini. Ini kan kalau manual ya. Manual kan kita pakai yang ini ya kalau nggak salah. Ini kan yang di sini. Yang add footnotes gitu kan. Terus insert footnote. Nah, masukin lagi sendiri gitu kan. Kan lama gitu kan. Terus juga kadang kita lupa, ini udah tadi belum ya. Terus scroll lagi ke atas kayak gitu kan. Jadi emang make ini tuh benar-benar membantu. Nih. Terus kita bikin lagi misalnya dark shader lalalala gitu. Koma footnote. Misalnya aku ambil dari siapa ya? Nah, ini misalnya deh Erikson. Kayak gitu. Tuh, udah langsung ke input. Terus bikin daftar pustakanya itu, teman-teman, kayak secepat itu. Misalnya ya, nih. Tinggal insert bibliografi. Klik insert bibliografi, langsung tertulis dan tersusun. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman bikin paper yang panjangnya sampai 10 halaman, terus sumbernya ada 20-an, itu nggak capek-capek gitu, tinggal dimasukin aja ke Mendeley, di input di Microsoft Word, terus ntar udah setelah selesai semuanya, teman-teman langsung insert bibliografi, udah deh kesusun itu semua daftar pustaka teman-teman yang puluhan-puluhan itu gitu. Dan itu pun urutannya udah benar, jadi nggak perlu mikirin lagi misalnya yang mana A, B, C, D, E, F, G urutannya. Bahkan kadang kalau misalnya nggak otomatis, aku nggak mikirin urutannya, kayak langsung langsung aja gitu, nggak pakai aku urutin gitu. Oh ya, insert Mendeley-nya nggak kelihatan ya waktu insert tab-nya. Bentar ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Bentar. Ini cara kelihatannya. Ini kelihatan semua nggak? Ya. Kalau kayak gini kelihatan nggak ininya? Yang Word-nya, enggak ya? Word-nya kelihatan sih. Oh, kelihatan kan? Nah, bentar ya. Yang insert-nya tadi nggak kelihatan ya? Tunggu, ini aku contohin lagi deh. Misalnya, Fate Alien Gone to lalala. Kok gone sih? Ya udah terserah lah. Kayak gitu kan. Terus kita insert. Nah, ini udah kelihatan belum tab insert-nya? Sudah. Nah, udah ya. Kita insert. Mana sih? Kok di situ? Nah, kayak gini. Jadi di insert. Tinggal cari autornya, misalnya si Robert Pastor lah gitu kan. Nah, langsung dia muncul di bawah. Nah, terus ntar bibliografinya langsung terupdate juga gitu kalau misalnya teman-teman udah bikin gitu. Jadi dia langsung terupdate sendiri, langsung tersusun. Kalau teman-teman hapus lagi juga dia terhapus sendiri gitu. Jadi nggak perlu cari-cari lagi misalnya, oh iya ini tadi bukan ini gitu. Nggak pas, teman-teman hapus
footnote-nya, terus cari lagi gitu kan yang di bawahnya mana tadi ya yang aku hapus gitu, kayak kan ribet gitu. Jadi menurut aku penggunaan Mendeley ini sangat-sangat membantu. Ini kan kalau yang footnote ya, yang kita pakai di kampus. Kalau misalnya yang style lain, nah ini yang aku bilang tadi, edition-nya beda-beda. Saya pakai yang APA. Gini, kita mau pakai insert si Gilbert lagi. Nah, tuh langsung deh kayak gini. Next juga bakal kayak gitu. Insert menunjuk yang sama. Tuh, kayak gitu misalnya. Sebentar, pas di daftar pustaka, langsung keluar. Nah, kayak gitu. Karena aku ngambil satu sumber. Nah, jadi emang aplikasi ini benar-benar membantu teman-teman untuk bikin daftar pustaka, bikin footnote, bikin referensi. Jadi aku harap teman-teman bisa pelajarin cara pakai Mendeley ini. Nah, itu sih yang aku share hari ini. Semoga teman-teman ngerti. Kalau misalnya teman-teman ada nggak ngerti atau cara pakai Mendeley tadi, itu bisa lihat di YouTube atau tanya ke aku. Nanti kalau misalnya udah lihat YouTube nggak ngerti juga, bisa sih tanya ke aku. Oke, itu aja materi dari aku. Semoga bermanfaat. Aku kembalikan ke Elsa. Oke, baik. Makasih banyak Kak Fatia. Selanjutnya teman-teman, itu ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, itu diharapkan untuk bisa raise hand atau langsung mengaktifkan mic-nya atau dapat juga mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Tapi sebelum itu, sebelum sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, di Google Form pendaftaran kita menyediakan salah satu tempat untuk bertanya ya. Jadi di sini ada 2 pertanyaan Kak dari Google Form. Pertama itu ada pertanyaan, kalau kita mau ngutip sumber dari buku A, tapi sepenulis buku A ngutip dari buku B. Jadi langsung ngutip dari buku A aja atau buku B juga. Soalnya kita taunya dari buku A. Itu pertanyaan pertama. Aku jawab langsung aja boleh? Oke, silakan Kak. Jadi misalnya kita dapat sumber dari buku A, terus yang buku A itu mengutip dari sumber lain gitu. Nah, yang aku tahu dan yang waktu itu, ini juga pernah ditanyain ke dosen waktu itu. Katanya ngutip dari yang buku A gitu, buku yang mengutip si sumber lain itu. Nah, tapi kalau misalnya dia gimana bahasanya? Misalnya dia ngutip buku A. Nah, yang teman-teman tulis di footnote itu atau di sumber teman-teman itu sih buku A, karena teman-teman kan ngambilnya dari situ. Tapi bisa juga teman-teman langsung nyari sumber buku yang dirujuknya. Kalau misalnya nggak ketemu, tetap aja buku A, karena itu kan hasil penulisan si buku A gitu. Hasil kayak referensi dari dia gitu. Jadi yang kita tulis tetap si buku A, karena kita bacanya yang buku A gitu. Ngerti? Enggak kira-kira? Baik, terima kasih Kak Fatia. Ya, kurang lebih gitu ya. Oke, lanjut aja pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu, kalau misalkan dalam satu tulisan kita itu terdapat 2 sumber yang penulisnya sama tapi isinya berbeda. Nah, untuk naruh di footnote itu gimana ya Kak? Maksudnya mereka dalam satu halaman gitu loh. Dalam satu halaman tapi yang diambil beda. Iya, tapi ada
dilewatin juga. Mungkin Robert Cohen yang tentang apa ya, tentang institutionalism itu, terus di tulisan keduanya dia juga ada tentang yang lain. Nah, nanti di penulis pertama kita pakai sumber pertama, yang kedua pakai yang lain, terus yang ketiga mau pakai yang ke itu, yang keempatnya lagi mau pakai sumber yang pertama, Kak. Mungkin begitu gitu. pertanyaan. Nah, itu gimana naruhnya di footnote, Kak? Kalau itu, ini yang sepemahaman aku yang dari pertanyaan ini ya, ini kayak yang penggunaan opsit, ibid, loksit tadi ya. Misalnya kayak udah ngambil dari buku si Robert yang di pertama, paragraf pertama ngambil buku Robert, terus kalimat selanjutnya itu ngambil buku John misalnya gitu kan. Terus paragraf ketiga mau ngambil dari buku Robert lagi gitu kan. Gitu nggak? Iya, Kak. Nah, kayak gitu. Ya udah itu kayak tadi sih penulisan footnote-nya, berarti dia ngambil kalau misalnya dari halaman yang sama bisa kita pakai yang loksit tadi. Mungkin ntar di footnote-nya tulisannya Robert loksit gitu. Atau kalau misalnya jelaskan shorten note-nya in Chicago. Nah, atau kalau misalnya pakai yang versi terbaru tadi yang aku bilang kayak misalnya Chicago kan itu dia udah ada shorten note-nya gitu ya, nggak pakai loksit, ibid lagi. Nah, ini aku kasih contoh deh biar jelas. Bentar ya. Ini contohnya. Misalnya nih pakai Robert Jackson, terus kita mau, misalnya ini sumber lain ya, terus mau pakai Robert Jackson lagi. Nah, kalau pakai Mendeley, terus dia yang Chicago, itu dia langsung terinput kayak gini, Jackson dan Sorensen. Kalau misalnya teman-teman manual, terus kira-kira mau pakai Chicago juga, nah itu langsung aja Jackson dan Sorensen. Sama halamannya gitu. Misalnya ini kan halaman 115. Terus di yang lainnya teman-teman di halaman 116. Jadi langsung aja Jackson dan Sorensen 116. Kalau nggak pakai yang ibid, opsit, loksit tadi. Kayak gini sih penulisannya. Terus kalau misalnya bentar ya, di website yang tadi, nah, ini kalau misalnya sesuai website Chicago tadi, misalnya yang pertama ZD Smith Swing Time, itu kan halaman 315 sampai 316. Terus teman-teman mau ngutip lagi, langsung aja tulis nama belakangnya, diambil. Ini kan ZD Smith. Jadi Smith, judul buku, halamannya, kayak gitu. Itu aja sih kalau yang di versi terbaru dari style citasi sekarang. Tapi kalau misalnya dosen masih, tapi kayaknya sekarang nggak tahu ya, maksudnya dosen-dosen yang belakangan masuk sama di perkuliahan kemarin ini nggak masalah sih gitu, mau pakai yang mana, yang penting stylenya tuh konsisten gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tetap pakai opsit loksit, ya kayak gitu tadi yang aku jelasin. Kalau halamannya sama, terus masih di bawah yang sumberan tadi itu pakai ibid, terus kalau yang kayak Elsa tanyain tadi, itu pakai loksit, terus kalau misalnya halamannya beda, pakai opsit gitu. Saya kira udah ngerti belum? Baik, terima kasih Kak Fatia.
Ini ada yang raise hand, Kak Vivi. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Kak Vivi. Halo, Hai. aku mau nanya kan soal citasi ini. Jadi aku pernah buat tugas. Jadi citasinya itu gini. Waktu itu Pak Adi pernah bilang di kelasnya bla 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 gitu kan. Jadi aku inget, aku catat gitu. Nah, dan itu aku pakai di paper aku. Nah, aku citasiin dong Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi bla 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 bla, mata kuliah ini pukul ini. Nah, itu satu. Nah, habis itu ada pas tugas Bu Yesi kan, UAS gitu kan. Jadi bahan PPT Bu Yesi ini karena lengkap semua, jadi aku bikin aja. Yesi Olivia PPT ini slide ini. Jadi aku bikin aja gitu. Jadi menurut Tia atau kalian-kalian yang di sini itu bener nggak boleh dipakainya atau gimana gitu? Karena aku pakai kayak gitu, jadi aku bingung. Tapi ya kayak nggak ada di point out itu sama dosennya gitu. Oke, aku dapat pertanyaan Vivi. Aku juga pernah sebenarnya bikin citasi yang kayak gitu. Karena kan waktu itu di slide dosennya juga nggak ada sumbernya, dari mana beliau ambil gitu kan. Nah, aku pernah nanyain hal ini sama salah satu dosen kita. Aku nggak mau sebut karena aku lupa antara Pak Irwan atau Bu Nismi, aku lupa antara kedua dosen kita itu. Aku nanyain soal pengambilan citasi dari kelas dosen misalnya. Nah, itu mereka bilang boleh, cuman sebaiknya kalau biasanya kan kadang dosen tuh ada ngasih sumber referensi di slide-nya gitu kan, kayak website-nya. Nah, itu mungkin kita bisa ngecek dulu di situ, apakah beliau ngambil dari situ. Jadi sebaiknya mungkin kita bisa ngerujuknya dari website itu. Aduh, bentar mau bersin. Terus kalau misalnya nggak ada, itu jatuhnya kayak penulisan referensi interview sih, tapi judulnya materi gitu. Materi apa lecture. Kalau misalnya misalnya teman-teman nih ngelihat yang tadi kayak di situs Chicago itu kan ada optionnya itu interview misalnya. Nah, teman-teman ikutin yang itu aja, ikutin format yang interview. Berarti siapa dosennya, kelasnya apa, kapan, dan apa lagi ya? Kapan dan tanggal berapa gitu. Iya sih, sama aja kapan dan tanggal berapa ya. Kayak gitu. Jadi daripada kita plagiat gitu kan. Jadi emang bisa ditaruhin di citasi kita dengan format yang seperti itu. Terus tapi balik lagi tadi sih, emang lebih baik kayak dicari dosen yang menjelaskan itu merujuknya kemana. Kalau nggak bisa, kayak yang aku bilang tadi. Itu sih. Semoga sudah menjawab. Gimana, Vivi? Oke, sudah jelas. Oke, terima kasih untuk Kak Vivi atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan? Mungkin untuk kakak angkatan 18, teman-teman angkatan 19, atau adik-adik 20 dan 21 di room ini, mungkin ada pertanyaan? Baiklah, Bang Wandi. Silakan Bang Wandi. Oke, makasih Elsa. Makasih juga Elga udah mengingatkan. Aku mau nanya nih, materi. Ya, untuk HI sendiri, kita kan prinsipkan tuh kan, umumnya kan nulis panjang gitu, nggak ada data, tapi nggak ada sih, maksudnya jarang kalau kita nulis pakai, misalnya melakukan penelitian nih, kualitatif. Nah, umumnya itu kan tadi udah kau jelaskan, kalau kita itu ada
requirement-nya. Nggak ada benar salah mau pakai footnote atau in text. Thank you, Ti. Oke. Baik, terima kasih kepada Bang Wandi atas pertanyaannya. Mungkin Kak, ini ada pertanyaan terakhir yang kita ambil dari G-Form. Ini pertanyaannya, maaf Kak, apabila pertanyaan saya di luar jalur konteks. Pertanyaan saya Kak, bagaimana cara mencari buku atau jurnal yang tepat dan bagaimana kita dapat mengutip pembahasan dalam buku atau jurnal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sebenarnya. .com. Bisa kita bikin domainnya .com gitu kan. Gimana cara lihatnya? Kalau aku, karena emang nggak bener-bener skeptis sama sumber apapun yang di internet, jadi aku selalu ngelihat sampai dalam-dalamnya. Kayak situs itu siapa yang bikin? Developernya siapa gitu? Apakah dia sebuah organisasi akademik? Contohnya kayak Science Center kah? Apakah dia emang open world gitu, kayak siapa aja bisa input di situ gitu kan. Nah, itu aku cari tahu. Kalau misalnya Kalau misalnya dia open world atau situs yang terbuka gitu lah contohnya. Nah, itu aku biasanya nggak ngambil. Karena semua orang bisa nge-update situ. Contohnya kayak Wikipedia, terus juga Blogspot, itu kan orangnya bebas ya. Identitasnya bisa siapa aja, dan belum tentu juga yang menginput itu kredibel gitu. Tapi berbeda kalau misalnya kadang ada beberapa profesor atau beberapa akademisi ternama, mereka punya profil website sendiri untuk mempublikasikan tulisan mereka. Nah, itu bisa karena emang udah kredibel kan, misalnya mereka seorang profesor atau seorang expert gitu, terus punya profil situs sendiri, mereka mempublish artikel opininya atau tulisan-tulisannya di situ, nah teman-teman bisa kutip, itu yang pertama. Terus yang kedua, selalu usahain cari situs yang resmi. Jangan dari third party atau pihak ketiga. Situs resmi ini maksudnya gimana? Yang pertama, situs negara. Yang kedua, situs universitas. Yang ketiga, situs jurnal. Nah, yang kayak gitu. Yang pokoknya situs resmi yang besar, terus cukup ternama, dan dia tidak ada disclaimer-nya. Contoh disclaimer, kalau misalnya teman-teman tahu situs EIR Info, itu kan yang masukin bebas ya sebenarnya, kayak scholars atau akademisi manapun bisa masuk ke dalam situs eir.info itu. Tapi di beberapa sumbernya itu, dia ngasih disclaimer kayak rujukan ini atau sumber ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber untuk rujukan akademik, bla bla bla, ada disclaimer-nya. Nah, itu berarti emang teman-teman nggak bisa ngambil gitu, nggak bisa ngambil. Jadi lihat juga apakah situs itu ada disclaimer atau tidak. Nah, lalu situs berita juga. Kalau situs berita, usahain beritanya itu situs berita yang sifatnya nasional atau internasional. Kenapa? Lihat juga dari cakupannya itu kan, isi-isi beritanya. Kalau misalnya isi beritanya terlalu banyak yang random, terus redakturnya tidak jelas, terus juga pokoknya terlalu banyak informasi yang rasanya kayaknya kita sendiri punya feeling lah gitu kan, kayak masa berita kayak gini dia upload sih, masa dia kayak gini sih gitu kan. Nah, itu kan kita kadang ada intuisi tersendiri bahwa oh ini situs berita biasa-biasa aja atau situs berita yang bebas-bebas aja gitu, terlalu bebas. Nah, itu sebaiknya enggak diambil. Tapi kalau misalnya situs berita besar
atau internasional, misalnya kayak WSJ atau Washington Post, terus apa lagi ya, The Guardian kayak gitu. Atau kalau dari nasional sendiri tuh ada Tempo, ada Kompas, ada apa lagi ya, Liputan 6. Nah itu kan dia udah ternama terus besar. Nah jadi teman-teman kalau mau ngutip bisa ngutip dari situ. Terus kalau misalnya intinya itu sih tentang referensi yang kredibel atau tidak. Nah kalau misalnya apa lagi ya, gimana cara ngerujuk kutipan kita itu untuk di dalam pembahasan. Nah itu teman-teman bisa paraphrase. Paraphrase ini apa? Jadi teman-teman ambil intisarinya dari rujukan yang teman-teman ambil, itu teman-teman olah lagi dengan bahasa teman-teman sendiri. Jadi nggak bakal nggak kehitung plagiat gitu. Jadi emang teman-teman benar-benar ngutip, ngerujuk. Tapi kalau misalnya teman-teman ngutip langsung, nah itu ditulis semuanya, terus dikasih tanda kutip. Kasih tanda kutip atau mungkin ditulis dalam bentuk italik, kayak di mana teman-teman benar-benar ngutip langsung. Gitu. Setahu aku sih kayaknya kalau misalnya tentang kutipan langsung, kutipan tidak langsung, itu ada kayaknya di beberapa mata kuliah dikasih tahu. Masih ada nggak ya kayak MPS apa yang kayak gitu, yang nyusun-nyusun tulisan gitu deh. Itu ada, ntar dikasih tahu. Terus kalau misalnya pengen lebih jelas lagi soal yang pengutipan langsung atau pengutipan tidak langsung, itu teman-teman bisa tanya ke dosen sih. Pasti dijawab, insya Allah. Itu sih. Gimana, Elsa? Baik, terima kasih kepada Kak Fathia. Baiklah teman-teman, itulah tadi pertanyaan terakhir dan juga menjadi sesi penutup pada workshop kita kali ini. Namun sebelum itu teman-teman semua, kalian bisa cek tulisan PCD Study Center di website dan juga bisa follow Instagram kami yang ada di kolom chat. Adapun kesimpulan dari workshop kita hari ini ialah secara tekstual mungkin ya, pembuatan sitasi itu adalah sebagai bentuk formalitas dan untuk tugas kita teman-teman. Namun secara konseptual, tujuan dari kita membuat sitasi ialah sebagai bentuk penghargaan kita terhadap penulis yang sudah menuangkan idenya, usahanya terhadap tulisan mereka yang tidak bisa kita kalkulasi teman-teman semua. Kemudian dengan adanya berbagai jenis sitasi tadi dan juga kehadiran aplikasi-aplikasi yang seperti Mendeley dan Zotero itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kita dalam menulis. Apalagi untuk anak-anak HI yang makanan sehari-harinya itu paper gitu loh. Mungkin itu saja acara kita pada pagi hari ini. Namun sebelum menutup acara, saya harap teman-teman bisa on cam karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Ayo teman-teman yang belum on cam. Oke. Oh iya, pemberitahuan juga kita ada webinar ya teman-teman pada 14 September hari Rabu nanti itu tentang Taliban dan materinya juga luar biasa, itu Bu Dina. Oke. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Kedua, kita ganti freestyle. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada acara kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Fathia yang sudah memberikan ilmunya dan membaginya kepada kami yang sebelumnya nggak tahu, jadi tahu banyak gitu loh. Saya selaku moderator, jika terdapat kesalahan kata selama acara ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa hadir ya di webinar selanjutnya. Oke. Materinya seru, mantap.
Mantap guys.